Kemudian dalam ayat ini Allah menyambungkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namanya manusia, ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau kita mendidiknya dengan kasar, ya maka wajarlah anak juga akan kasar kepada orang tuanya. Mendidik dengan lemah lembut, contoh teladan kepada anak, kepada istri. Istri pun akan menghormati, akan menjaga keluarganya, menjaga kehormatan dirinya. Anak pun akan bangga, lemah lembut. Kemudian juga berbakti kepada orang tuanya. Manakala anak dididik dengan cara yang baik, lingkungan yang baik, yang senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Suami ada yang salah, ada yang keliru, mintalah maaf kepada istri. Wal afina 'anin nas, saling memaafkan. Kemudian istri pun salah, minta maaf kepada suaminya. Anak salah, minta maaf kepada orang tua. Orang tua juga jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf kepada anaknya manakala dia melakukan kesalahan. Dimanapun posisi kita, jadilah kita orang yang saleh. Jadi orang tua yang saleh. Jadi anak yang saleh. Bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana kita menyayangi anak kita, berlaku adil kepada istri dan anak-anak kita. Posisi kita dimanapun menjadi orang tua yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi anak pun jadi anak yang saleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau ada kesalahan, kita minta maaf. Dan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita maafkan. Namanya manusia, kayak kita nggak pernah salah saja. Kemudian yang keempat, sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Anak penyebab lalai orang tuanya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Gara-gara anak orang tua korupsi, gara-gara anak orang tua mencari harta yang haram, menghalalkan berbagai cara, ini yang keliru. Saking cintanya kepada anak, anak sedang tidur istirahat berkumandang azan dibiarkan karena sayangnya kepada anak, itu yang salah. Saat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunkan anak kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, inilah harapan kita bersama, keinginan kita bersama dan menjadi cita-cita kita bersama, sebagaimana doanya para nabi, para rasul, agar anaknya menjadi anak yang saleh. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, anak sebagai qurrata a'yun, penyenang hati, membahagiakan orang tuanya, bukan sekedar membahagiakan di dunia, lagi-lagi lebih dahsyat lagi, membahagiakan, membanggakan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Saat melihat istri yang salehah, enak dipandang, taat kepada suami. Kemudian saat melihat anak membahagiakan orang tuanya karena taatnya,
kepada orang tuanya, beriman kepada Allah, akhlaknya mulia, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahagiakan bukan sekedar dunia tapi juga akhirat. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Anaknya bukan sekedar soleh, bukan sekedar bertakwa, tapi menjadi imam di antara orang-orang yang bertakwa. Inilah yang luar biasa, yang menjadi keinginan para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berdoa kepada Allah agar turunannya senantiasa mendirikan salat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus turunannya Hasan Husain mendirikan salat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi anak qurrata a'yun, bagaimana caranya? Yaitu jadilah diri kita seorang suami, seorang bapak, menjadi suami yang saleh. Kemudian jadi ibu istri, jadilah ibu istri yang salehah. Lahirlah anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pastikan diri kita senantiasa taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa. Otomatis anak kita akan meladani orang tuanya, akan bangga memiliki orang tuanya. Begitupun orang tua sangat bangga, bahagia kepada anaknya. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah hum ahlul Quran wa khassatuh. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran. Suatu saat ada orang tua sangat bangganya luar biasa. Allah berikan mahkota kemuliaan yang sinarnya seperti sinar matahari. Lantaran apa? Perasaan di dunia biasa saja. Karena anakmu membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, pemimpin di antara orang-orang bertakwa, membahagiakan dunia, dan menjadi syafaat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.